Oke, baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Kali ini kita akan membahas soal yang kemarin saya berikan ya. Kurang lebih ada sekitar 7 soal pilihan ganda dan 1 soal isai ya mengenai vektor. Oke, kita masuk soal yang pertama. Di sini ada sebuah gambar ya yang menunjukkan ada 2 buah vektor resultan gaya F1 pada sumbu X dengan gaya F2 di sumbu Y besar dan arahnya titik-titik ya. Oke, untuk resultan gaya kita gambarkan ini sumbu Y, ini sumbu X. Oke, vektor yang pertama di sini vektor F2 sebesar 3 ya, ini F2 3 Newton, sedangkan yang di sumbu X ini sebesar F1 4 Newton. Nah, karena sumbu Y dan sumbu X itu tegak lurus, maka kita langsung saja menggunakan rumus Pythagoras ya. Sehingga untuk resultan vektor dari kedua vektor ini R nilainya adalah F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Nah, seperti ini. Berarti F1 itu 4 kuadrat tambah 3 kuadrat, berarti 16 ditambah 9 sehingga 25 di akar, sehingga nilainya 5 Newton. Seperti itu. Terus kemana arahnya ya? Di situ sudah ada gambar theta, di mana theta itu diapit oleh vektor resultan dan sumbu X atau si F1 ya. Di sini tetanya. Nah, nilai dari theta tersebut kita bisa menggunakan nilai apa ini? Tan ya. Tan theta itu berarti Y per X. Y itu berarti yang ada di F2 per F1 ya. Ini F2 ini di sumbu Y, ini di sumbu X. Sehingga nilainya adalah F2 nya itu 3 per 4. Nah, untuk nilai ini, nilai tetanya ya kita gunakan kalkulator nanti, sehingga ketemu nilai tetanya itu pakai rumus Arches itu ketemu sekitar 37 derajat ya. Ini bukan sama dengan karena pembulatan, nah, mendekati 37 derajat, sehingga R nya 5, tetanya 37B ya. Itu untuk soal yang pertama. 3. Dua buah vektor sama besar bersudut alfa satu terhadap lainnya, sedangkan resultan sama besar dengan kedua vektor tersebut. Sudut A itu sama dengan Oke, kata kuncinya ada di ternyata resultannya sama dengan besar kedua vektor tersebut ya. Resultan itu ini nilainya sama dengan kedua vektor tersebut. R sama dengan misalnya vektor apa ini? Vektor F gitu aja ya. Sama dengan F1 sama dengan F2. Nah, sedangkan dua buah vektor ini sama besar dan bersudut alfa. Jadi kita cari alfanya. Kita menggunakan rumus R sama dengan F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 cos alfa ya. Seperti ini. Nah, terus kita masukkan ini ya, persamaan ini kan sama aja toh, jadi kita ganti R semua. Terus ini biar akarnya hilang, R ini tak bikin jadi kuadrat ya, kuadrat. Ini akarnya hilang, ini F1 diganti R jadi R kuadrat. Ini R apa ini? F2 kuadrat, ini berarti juga jadi R karena dia sama, tambah. Nah, F1 kali F2 ini kan mereka sama aja toh, berarti sama aja kayak F. Berarti ini R dikali R, berarti nilainya ya R kuadrat ya. Berarti ini 2 R kuadrat cos alfa, gitu kan? Nah, terus
R kuadrat yang ini pindah ke sisi samping sini ya, nilainya jadi min ya, terus menjadi apa, saling menghilangkan. Terus kita mencari A, ini kita pindah ke sini semua, berarti nanti jadi R kuadrat min R kuadrat min R kuadrat sama dengan 2 R kuadrat cos alfa. Terus ini kurangin ini habis, berarti tinggal min R kuadrat sama dengan 2 R kuadrat cos alfa. Oke, R nya kita coret, ini tinggal 1, 2 nya pindah ke sini, berarti tinggal min setengah sama dengan cos alfa. Nah, untuk menentukan alfa, karena ini ada nilai setengah ya, ini rumus yang kita mencari cos, nilai dari cos alfa ya, dimana grafik cos itu seperti ini. Nah, tinggal kita cari aja min setengah itu di mana ya, karena ini setengah berarti di situ pasti tertulisnya setengah akar 1 ya, akar 1. Maka kita cari poin setengah itu dia cuma ada di sini ya. Setengah dan min ya, min berarti dia ada di bawah, terus setengah itu berarti dia di sini. Yang ini berarti ini tengah-tengahnya, ini berarti 90, ini 180, ini berarti 270. Nah, ini berarti setengah. Nah, di sini ini min setengah akar 1, ini berarti tambah 30, 120, terus sama yang di sini, yang dia itu nilainya sama, min setengah akar 1. Berapa ini? 180 tambah 12, 60. 0 ini masih 0, 8 tambah 6, 4 nyimpen 1, 240 ya. Nah, berarti nilai alfa di sini, nilai alfanya itu nilainya bisa 120 derajat ya, atau 240 derajat. Nah, karena di pilihan ganda adanya 120, berarti jawabannya 120 D ya. Seperti itu. Terus nomor 4, diketahui bujur sangkar A, B, C, D panjang sisinya 20 cm, di mana 1 cm bernilai 1 Newton. Jika ujung F1 itu di tengah-tengah B dan C, maka resultan F1 dan F2 ya. Berarti ini kita mencari sigma Fx dan Fy ya, dimana setiap F2 dan F1 itu mereka memiliki penguraian vektor ya. Kita uraikan bujur sangkar, anggap aja seperti ini. Oke, F2 nya yang ini, F1 nya yang ini gitu. Nah, dia diuraikan ke sini, maka di sini nanti ada dari F1 ini ada F1x, terus yang F2 ini ada F2x ya, dimana mereka nilainya sama, atau F1 sama dengan F2x ya, karena mereka sama-sama sepanjang ini penguraiannya. Tapi untuk yang Y nya itu enggak sama. F1y itu cuman di sini, sedangkan F2y itu yang di sini. Oke, setengahnya, separuh nih. Nah, untuk panjang sisi bujur sangkar itu 20 cm ya, dimana 1 cm bernilai 1 Newton. Berarti ini ke sini itu 20 cm. Terus 1 cm nya 1 Newton. Nah, ini ke sini kan ini mentok nih 20 cm, berarti panjangnya dia adalah 20 Newton. Sedangkan ini juga 20 Newton, ini separuhnya berarti ini 10 Newton. Nah, yang dicari adalah resultan F1 dan F2. Berarti kita cari dulu resultan untuk setiap komponen sumbunya. Sigma Fx berarti cuma ada ini. Kita jumlahkan F1x tambah F2x, sehingga nilainya 20 Newton tambah 20 Newton berarti 40 Newton. Untuk sigma Fy ini berarti F1y ditambah F2y, nilainya berarti 20 Newton ditambah F1y itu yang 10 Newton ditambah F2y yang 20 Newton, nilainya berarti 30 Newton. Oke, setelah itu untuk resultannya berarti sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Oke, seperti ini. Berarti X nya itu 40 kuadrat tambah 30
kuadrat ya. Mirip dengan angka Pitagoras ya, 3 dan 4, berarti ini pasti jawabannya 50 Newton. Jawabannya B. Seperti itu. Terus untuk nomor 5. Sebuah vektor pada bidang x0y bersudut 60 derajat terhadap sumbu x dengan pangkalnya berada di titik O atau titik 0 ya. Maka komponen vektor V sama dengan 8 meter per sekon pada sumbu x dan y. Berarti ini penguraian vektor ya. Berarti vektornya dia di sini kira-kira sudutnya 60 derajat dari sumbu x ya. Ini sumbu y-nya di sini. Oke, ini vektor V sebesar 8 meter per sekon. Nah, untuk V ini kita boleh menggunakan notasi vektor ya, dikasih panah bagian atasnya. Terus berarti di sini untuk komponennya, berarti di sini karena sumbu x ini komponennya Vx ya. Terus di sini berarti dia komponennya Vy. Oke. Seperti biasa untuk mencari Vx nilainya adalah berarti V cos 60 ya, karena ini sudutnya diapit. V nya 8, cos 60 berapa ya? Kemarin grafik cos seperti ini toh. Nah, dari atas ini cos 0, berarti ini setengah akar 4. Habis 0 berapa? 30 derajat. Ini setengah akar 3. Habis 30 berarti ini 45. Ini setengah akar 2. Habis 45 ini 60, ini setengah akar 1. Berarti cos 60 adalah setengah. Maka nilainya adalah 4 Newton, 4 meter per sekon. Terus untuk yang Vy berarti V sin 60 derajat ya. Nilai sin berarti kebalikannya, dia dari sini 60 di sini, berarti dia setengah akar 3. Berarti 8 kali setengah akar 3, berarti 4 akar 3 meter per sekon. Oke, pada sumbu x dan y yang disebutkan adalah x dulu, berarti yang ini dulu, 4 dan 4 akar 3, berarti A jawabannya. Seperti itu. Lalu untuk nomor 6, nah ini gabungan ada 3 buah vektor yang digabung. Ada 3 vektor yang digabung. Resultan ketiga vektor gaya di atas adalah ya sama ya, untuk setiap vektor ya, F1, F2 dan F3 itu semuanya diuraikan ke dalam sumbu Y dan sumbu X. Nah, kecuali F2 di situ sudah ada di sumbu X, maka dia tidak perlu diuraikan. Oke. Nah, untuk F1 itu dia arahnya ke sana, F3 ke sini. Nah, itu kan. Ini sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Nah, untuk F1 berarti nanti di sini dia diuraikan menjadi F1X, diuraikan ke sini dia menjadi F1Y. Terus ini F3 diuraikan ke sini menjadi F3X, diuraikan ke sini menjadi F3Y. Lalu yang ini vektor F2, dia tidak perlu diuraikan karena dia sudah ada di sumbu X. Kalau diuraikan ke sumbu Y, dia maka memiliki sudut 90. Cos 90 berapa? 0 ya. Tidak ada. Hasilnya 0 nanti. Nah, resultan ketiga vektor, berarti kita cari setiap nilai ini dulu. Oke ya. Kita total untuk yang sumbu X dulu ya. Pada sumbu X seperti ini. Maka pada sumbu X ada F1X, di mana nilainya sudutnya di mana itu 30 ya. 30-nya di sini, 30-nya di sini. Berarti itu F1, berarti ini F1 ke F1X, berarti ini sudutnya karena tidak diapit, sudutnya di sini, berarti ini menggunakan sin. Nilai F1-nya berapa? 12 kali sin 30. Berapa sin 30?
grafiknya gini toh, nah dia 30 berarti dia di sini ya, naik 1 berarti ini setengah, berarti ini nilainya ini ke sumbu X kanan ya, berarti nilainya ini positif berapa nih, 6 ya, 6 Newton. Lalu untuk F2 langsung nilainya berarti dia negatif karena dia berlawanan arah atau dia ke sumbu X negatif, itu adalah 7 Newton, kita tulis min 7. Terus untuk F3X nilainya adalah F3 nya itu berapa, 12 juga ya, 12. Dia juga menggunakan sin ya, karena sudutnya kan yang ini ya, dia ke sini toh, di sini sudutnya nggak diapit, berarti sin 30 sama nilainya setengah, ini 6 Newton. Nah terus ini kita total ya, resultannya berarti sigma F pada X nilainya adalah berapa nih, 6 kurangi 7 min 1 ya, terus min 1 ditambah 6 berarti 5 Newton. Terus pada sumbu Y ada 2 ya, di sini ada F1Y dan F3Y. Untuk F1Y berarti nilainya adalah pakai cos ya, F1 nya 12 cos 30 berarti setengah akar 3 ya, jadi nilainya 6 akar 3 Newton. Untuk F3Y nilainya berarti ke Y ke bawah ya, berarti dia nanti nilainya negatif. Nah ini nilainya negatif karena dia arahnya ke bawah. Oke, kita total berarti sigma F Y ya, itu berarti nilainya 0 ya, gitu, tidak ada. Ini tarik sana sama besar, ini sini sama besar, berarti. Terus resultan ketiga vektor berarti yang ini ya, resultannya karena 0 toh, kalau kita tulis pakai rumus resultan pun sama ya. Nah seperti ini, karena ini 0 nih sama aja di akar kembali lagi ke 5, maka R nya adalah 5 Newton. Arahnya kemana? Nah ini tandanya plus, plus tadi apa tandanya? Plus itu berarti ke sumbu X positif, kalau dia ini hasilnya ini nanti min, berarti dia ke sumbu X negatif, maka ini arahnya ke sumbu X yang positif. Apa dong? D ya, seperti itu. Untuk nomor 7, dua buah vektor gaya yang besarnya sama mempunyai perbandingan antara selisih dan jumlah kedua vektor tersebut adalah sepertiga, maka sudut apit kedua vektor tersebut adalah, oke, gayanya sama, berarti kita anggap F1 sama dengan F2. Terus memiliki perbandingan antara selisih dan jumlah vektor adalah akar 3, berarti selisih banding jumlah kedua vektor ya, selisih berarti F2 min F1 per F2 plus F1 itu sama dengan akar 3. Baik, untuk selisih, perbandingan selisih dan juga jumlah ya dari kedua vektor itu adalah sama dengan syarat ini, F1 sama dengan F2 ya. Misalnya ini kita permisalkan sama dengan sebesar F gitu. Nah ini kita gunakan rumus resultan ya. Nah untuk selisih vektor berarti rumusnya adalah yang akar-akar itu ya, F1 kuadrat tambah F2 kuadrat, karena ini selisih berarti min 2 F1 F2 cos alfa ya. Nah seperti ini. Nah ini yang bawah rumusnya juga sama, tapi ini plus. Nah seperti ini sama dengan akar 3. Ini akarnya kita hilangkan semua. Terus F1 F2 ini kita ganti dengan F ya, maka ini F kuadrat tambah F kuadrat, maka ketemu 2F kuadrat. Oke, F kuadrat ditambah F kuadrat, maka 2F kuadrat dikurangi ini F kali F berarti F kuadrat, berarti 2F kuadrat cos alfa, yang bawah 2F kuadrat plus 2F kuadrat cos alfa sama dengan
3 gitu toh. Nah, ini kita pindah ke sini ya, maka dikali 3 ya, maka di sini nilainya jadi 2F kuadrat min 2F2 cos alfa sama dengan, ini kali ke sini berarti menjadi 6F pangkat 2, terus ini ditambah 6F pangkat 2 cos alfa. Nah, berarti ini pindah ya, ini 8F ini pindah ke sini, maka sini aja deh, min 4F kuadrat per 8F kuadrat sama dengan cos alfa. Ini coret, ini berarti min setengah ya. Nah, ini sama dengan cos alfa. Berarti alfa nilainya berapa ya tadi yang rumus cos seperti ini. Oke, setengah berarti di sini, setengah itu berarti dia di sini naik enggak 120, atau di sini yang dia setengah akar 1. Berarti ini tadi 240 ya. Berarti alfanya naik enggak 120 derajat, berarti dia 240 derajat. Di pilihan itu adanya apa itu? 120 ya, berarti yang E. Seperti itu. Ini untuk yang nomor 7. Terus yang untuk esai ya, 5 buah vektor gaya masing-masing sekian dan membentuk sudut terhadap sumbu X dan berurutan. Tentukan besar resultan dan arah dari kelima vektor tersebut. Wow, banyak sekali ya. Ya, simpel sih jadi. Intinya tuh dia kayak gini. Gitu. Nah, terus tinggal kita cari aja ya. Acuannya tuh di sumbu X ini toh. Nah, vektor yang pertama 6 Newton. Dia terhadap sumbu X 30 derajat, berarti di sini 6 Newton 30 derajat. Terus sumbu yang kedua 60 derajat tapi 4 Newton, berarti dia di sini 4 Newton. Nah, ini 30 derajat segini, yang ini 60 derajat dia segini. Terus habis itu yang 8 Newton 210, berarti kuadran berapa kalau 210? Ini 180 ini berarti 180 biar jadi 210 tambah 30 ya, berarti dia sekitar di sini. Nah, penjumlahnya adalah 30 karena ini udah 180. Ini berapa Newton? 8 Newton. Nah, maka yang ini kita bisa ganti aja ya, daripada nulis di sini 60 umpek-umpekan ya, kita tulis sudutnya dari sini aja, ini 30 itu aja, sama aja. Terus habis yang 8 Newton berarti yang 4 Newton sudutnya 240, berarti dia di sini. Oke, berarti 210 tambah 20 tambah 30, berarti ini juga 30 sininya. Terus satu lagi mana ini, 330 berarti di mana 330 itu? Ini tadi 180, ini 270 berarti ini 300, berarti ini 330 di sini sudutnya. Ini 4 Newton, ini 30 gitu kan. Nah, tentukan besar resultan. Nah, kalau ini karena ini ada beberapa sudut yang saling membelakangi, maka kita tidak perlu menguraikan satu persatu ya ke dalam sumbu X, nanti terlalu lama. Ini harus ke X, ini uraikan ke X, ini ke X, ini ke X, ini ke X, terus nanti ini ke Y, ini ke Y, ini ke Y, ini ke Y, ini ke Y. Itu kelamaan ya. Kita lihat di sini vektor 4 sama vektor 4 yang di sini ya. Ini kan dia kalau ditarik itu kan sudutnya segaris ya. Ini ke sini 4 Newton, ini ketarik ke sana 4 Newton, berarti dia akan saling menghilangkan. Barat kamu dorong meja 4 Newton ke sana, temanmu juga dorong meja dari sana ke sini 4 Newton, maka mejanya tidak akan bergerak. Sama ini, ditarik ke sana 4 Newton, tarik ke sana 4 Newton, berarti ini udah hilang, saling menghilangkan. Oke, nah sekarang resultan dari ini sama ini yang segaris. Nah, 8 Newton ini ke sini ketarik, ini 6 Newton ke sana, berarti berapa sisanya ya? Menang di sini 2 Newton ya, maka nanti resultan antara 6 dan 8 ini akan ke arah sini sebanyak 2 Newton. Berarti tinggal kita jumlahkan yang 2 Newton di sini sama 4 Newton di sini. Gambarnya jadi kayak gini.
yang di sini tadi tinggal 2 Newton, sudutnya tetap, yang di sini maka tinggal, sorry gambarnya jelek, ke sini 4 Newton. Nah baru ini kita uraikan ya. Ini uraikan ke sini, ini uraikan ke sumbu X, ke sumbu Y, ini ke sumbu Y, gitu. Nah ini diuraikan ke sana, berarti dia pakai cos ya, cos 30 berapa? Di sini toh, berarti setengah akar 3, setengahnya dari ini akar 3, berarti 1 akar 3, atau di sini akar 3. Ini ke sana juga sama, cos 30 setengah akar 3, berarti ini 2 akar 3 ya. Ini ke sini berarti sin 30, berarti setengah ya, berarti setengahnya 2, ini berarti di sini tuh 2 Newton, ini yang ke sini separuhnya, berarti ini 1 Newton, gitu ya. Oke, terus tinggal kita cari sigma F X nya ya. Ini sumbu X minus, ini sumbu X positif. Ini ke sana berarti minus ya. Berarti 2 akar 3 dikurangi akar 3, maka 2 kurangi 1, maka hasilnya adalah akar 3. Sedangkan sigma FY nya berarti ini ditambah ya, berarti 1 ditambah 2, berarti sama dengan 3. Seperti itu anak-anak. Oke, terus berapa nilainya? Berarti resultan sama dengan, tentukan besar resultan dan arah kelima vektor ya. Resultannya adalah berapa ini? Ini ya, langsung ini aja, ini kuadrat, berarti akar 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berarti akar, gitu ya. Akar 3 dikuadratin berarti 3 ditambah 3 kuadrat berapa? 9 ya. 12 itu berapa? 2 akar 3, gitu ya. 12 itu kan dari 4 kali 3, 4 nya di akar, jadi tinggal ini. Oke, terus arahnya gimana ya? Kita boleh dari sini, arahnya berarti tan nilainya berarti Y per X, Y nya adalah 3 per X, X nya itu adalah akar 3. Berapa ini? Nah ini kita kali akar 3 kali akar 3, biar hilang akar 3 nya, maka ini jadi 3 dicoret sama ini, berarti menjadi akar 3. Nah tan theta dari akar 3 itu adalah 60 derajat. Oke, begitu untuk pembahasan kali ini. Semoga kalian paham ya. Nanti kalau ada hal yang kurang paham bisa ditanyakan ya via WhatsApp atau via ini di komentar YouTube. Oke, terima kasih. Sekian, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.